Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-290 hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Kami senang bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun saat ini berada, walau hanya melalui ibadah online di YouTube ini. Kita berdoa kiranya seluruh rangkaian ibadah online Yamari ke-290 ini berjalan dengan lancar, memberkati kita semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari ke-290 ini dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami saat ini ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta tuntunan Tuhan menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan saat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu anugerah bagi kita jika kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Bukan karena kuat dan gagah kita dan tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup ini, karena kita ada hanya karena kemurahan Tuhan. Kita hidup hingga saat ini hanya karena mujizat-Nya semata. Karena itu kita patut menaikkan syukur kita kepadanya dengan segenap hati, pikiran, dan seluruh hidup kita. Dan sebagai ungkapan syukur kita, mari bersama-sama kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Satu pujian penyembahan yang berkata, hidupku adalah penyembahan. Hidupku
Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersukari hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian ikhlas tanpa kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Niko Pelamonia STHMA dengan tema Kejamnya Dosa. Mari kita buka mata hati, pikiran serta telinga kita untuk mendengarkan suaranya melalui pemberitaan firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi suluh untuk menerangi relung hati kita, serta menjadi benih yang hidup, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kita. Karena itu, mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan sebuah pujian yang berkata, bagaikan bejana siap dibentuk. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu.
firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi para pemirsa, sahabat Yamari dan mitra Yamari di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Niko Pelamonia, dalam program IOY seri yang ke-290. Kiranya melalui program ini saudara-saudara sekalian akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita akan membahas tentang kejamnya dosa. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami, karena firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang akan menuntun kami untuk semakin hari semakin berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Bapa Surgawi, dan untuk memahami akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan baru. Karunia perkataan hikmat dan marifat Allah bekerja dengan leluasa, sehingga bukan hamba lagi yang berkata-kata, tapi Kristus yang akan berkata-kata, Kristus yang akan berfirman bagi kami semua, para sahabat dan mitra Yamari dimanapun berada. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau berfirman bagi kami, karena kami sudah sangat rindu untuk mendengarnya. Demi nama Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya, amin. Kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca Alkitab di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi para sahabat dan mitra Yamari di rumah, dan para sahabat dan mitra Yamari di rumah akan menyimaknya. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah semua orang yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya dan melaksanakannya dalam kehidupannya setiap hari. Kekasih di dalam Yesus Kristus, tema renungan kita yaitu kejamnya dosa. Sedangkan subtema dari renungan kita saat ini yaitu Allah mengasihi manusia berdosa. Kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru hanya ada dua perumpamaan yang sering kita baca dan yang sering kita dengar. Yang pertama, perumpamaan yang disertai dengan cerita. Yang kedua, perumpamaan yang disertai dengan peragaan. Dalam cerita perumpamaan tentang anak yang terhilang di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-30, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32, kita bisa melihat dengan jelas tentang gambaran dari manusia berdosa, khususnya di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Nah, anak bungsu meminta warisan sebelum waktunya. Lalu dia pergi ke negeri yang jauh untuk menghambur-hamburkan hartanya. Ini merupakan sebuah gambaran dari orang yang sengaja untuk meninggalkan Tuhan. Hidupnya seenaknya dan jatuh di dalam dosa. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus Kristus,
Kata kunci daripada perikop ini ada di dalam ayat yang ke-18. Di sana dikatakan bahwa aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dia sadar bahwa itu adalah dosa dan bukan cuman kesalahan biasa. Jadi dosa bikin hati menjadi keras dan kejam pada diri sendiri. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus, kejamnya dosa bagi si anak bungsu ini, anak yang terhilang ini. Ia ingin mengisi perutnya dengan makanan babi. Artinya apa? Artinya dosa telah merendahkan martabatnya sebagai manusia ke level binatang. Itu yang kita lihat dalam ayat yang ke-16. Maka ia sadar. Artinya apa? Sebelum itu dia tidak pernah sadar. Hatinya tumpul. Itu adalah efek daripada sklerotis atau sklerotes, kejamnya dosa. Jadi dosa membuat orang mati rasa. Sudah tidak merasa berdosa, sudah tidak merasa tertuduh. Jadi kejamnya dosa itu menjanjikan kebebasan, tetapi ujungnya membuat manusia menjadi budak dosa atau kelaparan alias kemiskinan. Nah, dosa membuat, sekali lagi, anak ini meminta warisan sambil dia berharap bapaknya cepat mati. Nah, itu adalah sebuah kekerasan hati yang sangat ekstrem, yang dikenal dengan istilah sklerotes dalam bahasa Yunani. Nah, kejamnya dosa digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang kelima, dikatakan bahwa tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus, untuk mengatasi kejamnya dosa, Rasul Paulus juga memberikan sebuah surat kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika manusia masih berdosa, Allah sudah mengasihi mereka. Ketika kita masih hidup di dalam kejahatan, ketika kita masih hidup tidak suci, ketika kita hidup masih kotor, Allah sudah mengasihi kita. Artinya kasih Allah mendahului, melampaui segala dosa, segala kejahatan, bahkan masa lalu kita yang buruk. Nah, kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam terminologi bahasa Yunani atau Gerika, kejamnya dosa dikenal dengan istilah sklerotes tes hamartias. Sklerotes artinya kekejaman, kekerasan hati atau ketegaran hati. Itu yang digambarkan tadi oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang kedua ayat yang kelima. Bahkan Yesus juga menggambarkan kekerasan hati, ketegaran hati di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang kelima. Yesus berkata bahwa karena ketegaran hatimulah maka Musa membuat perintah itu kepada kamu. Sedangkan hamartia artinya dosa, kesalahan atau meleset dari sasaran. Contoh, anak panah yang meleset daripada sasaran. Sedangkan kalimat Allah mengasihi manusia berdosa dikenal dalam bahasa Ibrani, bahasa Gerika atau Yunani dengan istilah ho theos agapa tois hamartolos. Ho theos artinya Allah atau Tuhan, sedangkan agapa artinya adalah kasih Allah yang tak bersyarat, kasih Allah yang memberi tanpa menuntut balas. Sedangkan hamartolos artinya orang yang meleset dari sasaran atau orang yang berdosa. Nah, pertanyaannya bagi kita saat ini,
bagaimanakah caranya Allah mengasihi manusia berdosa. Nah, dari ayat-ayat yang telah kita baca saat ini, saya ingin membagikan beberapa kebenaran indah tentang bagaimana cara Allah mengasihi manusia berdosa. Kebenaran indah yang pertama tentang cara bagaimana Allah mengasihi manusia berdosa, yaitu dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Kita baca ayatnya dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16a. Di sana dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, itu artinya bahwa Allah tidak diskriminatif dan tidak terbatas hanya pada golongan tertentu, tetapi bersifat universal. Allah mengasihi dunia. Kenapa Allah mengasihi dunia? Karena dunia, sekali lagi, sistem dunia sudah rusak, dikuasai oleh dosa. Yesus pernah berkata bahwa bukan dunia tidak membenci kamu, tapi dunia membenci aku. Artinya dunia sudah berada dalam sistem yang rusak oleh karena dosa. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, Allah mengasihi kita semua dengan kasih-Nya yang besar dan terbatas, kasih yang tak berawal dan tak berakhir. Karena Allah itu adalah Alfa dan Omega, yang akhir, yang awal dan yang akhir. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus, tidak ada satu alasan apapun di alam semesta ini yang dapat menghalangi Allah untuk mengasihi dunia. Amin. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus, alasan Allah untuk mengasihi kita, alasan Allah untuk mengasihi dunia, karena diri Allah itu sendiri. Kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 berkata bahwa Allah adalah kasih. Sedangkan ayat yang ke-9 berkata bahwa kita mengasihi oleh karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kekasih di dalam Yesus Kristus, kasih Allah itu dia mendahului segala sesuatu. Karena kasih Allah tidak terbatas, maka kasih-Nya juga tidak terbatas. Kasih Allah itu besar, maka kasih-Nya juga sekali lagi bagaikan lautan yang tak terpahami, yang tak dapat dimengerti. Lautan yang tidak berdasar dan tak bertepi. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus, kasih Allah melampaui segala dosa dan kekejaman dosa manusia. Jadi kasih Allah ini adalah jawaban bagi kejamnya dosa. Jadi kasih Allah adalah kasih tanpa syarat dan penuh dengan pengorbanan, tidak seperti kasih manusia yang mau mengasihi kalau dikasihi, yang mau memberi jika diberi. Jadi kasih Allah ini sekali lagi kekasih di dalam Yesus, kasih tanpa syarat dan kasih tanpa batasan. Nah, kasih Allah tidak terbatas dan sekali lagi selalu tersedia bagi setiap orang. Ini yang kita kenal dengan kasih ilahi, sekali lagi, atau kasih agape, kasih walaupun kita berbuat dosa, Allah tetap mengasihi kita. Walaupun kita tidak setia, Allah tetap mengasihi kita. Bukan karena Allah setuju dengan perbuatan dosa yang dilakukan, tetapi sekali lagi Allah mengasihi pribadi, Allah mengasihi jiwa-jiwa dari manusia. Karena sekali lagi kekasih di dalam Yesus, Allah benci dosa, tetapi Allah mengasihi orang berdosa. Setiap perbuatan dosa dan kejahatan tetap akan dihukum oleh Allah. Jadi saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kasih Allah ini dia melampaui sekali lagi semua bentuk kasih manusia. Dia menjangkau setiap individu tanpa memandang latar belakang kepercayaan atau sekali lagi perbuatan dosa dan masa lalu kita. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, "Pendeta, saya bukan orang yang sempurna. Saya bukan orang baik. Saya bukan orang suci. Saya masih kotor dan hidup di dalam dosa. Apakah saya layak? Apakah saya pantas untuk mendapat kasih Allah? Apakah saya pantas Allah mengasihi saya?"
dengarkan saya. Apapun yang saudara lakukan dan telah saudara lakukan, bahkan saat ini dimanapun saudara berada, Allah tetap mengasihi saudara dengan kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang tak terbatas, kasih-Nya yang kekal. Amin. Nah, kita lihat buktinya di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan begini, bahwa maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Artinya apa? Sekalipun kita berbuat dosa, bahkan apapun yang telah kita lakukan, dimanapun kita berada saat ini dan hari ini, Allah tetap mengasihi kita. Itu bukan karena Allah setuju dengan perbuatan dosa yang kita lakukan, tapi sekali lagi Allah benci dosa dan Allah mengasihi orang berdosa. Allah lebih mengasihi dan mencintai jiwa-jiwa agar mereka tidak binasa. Dan mereka bertobat dan berbalik kepada Allah, menerima pengampunan dosa, sehingga mereka boleh diselamatkan. Nah, kekasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan buat saudara, bahwa kasih Allah adalah kasih yang sangat besar, kasih yang tak terbatas bagi semua orang, bagi semua lapisan masyarakat. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kebenaran indah yang kedua, bagaimana cara Allah mengasihi manusia berdosa, yaitu dengan memberikan atau dengan pemberian anaknya yang tunggal. Kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16b. Di sana dikatakan bahwa sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus, anaknya yang tunggal. Yang tunggal dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah monogenes. Monogenes artinya satu-satunya yang sejenis, yang sehakikat dengan Allah. Unik dan tidak ada duanya. Spesial, berharga, bahkan yang paling dikasihi. Artinya apa? Artinya Allah mengaruniakan sesuatu yang sangat berharga, yang paling berharga, yang tidak bisa diganti oleh yang lain. Jadi yang tunggal itu artinya satu-satunya yang sejenis, yang sehakikat dengan Allah. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, ini adalah sebagai suatu bukti, klimaks dari kasih Allah yang besar bagi dunia. Amin. Amin. Jadi Allah tidak membenci dunia karena dunia telah rusak sistemnya, tapi Allah masuk ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, Allah bukan retorika semata-mata, tapi tindakan yang nyata. Allah telah membayar membership seumur hidup saudara dan saya di sorga melalui kematian anaknya Yesus Kristus di tiang kayu salib. Amin. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, jadi kita lihat bahwa itulah cara bagaimana anak Allah yang tunggal itu harus mati. Kita lihat cara bagaimana Yesus harus mati di dalam ayat yang ke-14 dari Yohanes pasal yang ketiga, yang digambarkan oleh Rasul Yohanes. Di sana dikatakan bahwa dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Harus ditinggikan artinya harus disalibkan. Jadi Yohanes ini mengutip kitab Bilangan pasal yang ke-21. Kita lihat kitab Bilangan pasal yang ke-21. Karena bangsa Israel saat itu di padang gurun, mereka tidak bisa menahan hati di tengah perjalanan. Lalu mereka mulai mengumpat.
Mereka bertanya kepada Musa, kenapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan, sekali lagi ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat yang ke-8 dikatakan begini, bahwa maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ini adalah sebuah gambaran tentang rencana keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus yang direalisasikan oleh Yesus di dalam perjanjian baru. Jadi ini bukan rencana iblis seperti yang dirumorkan orang. Ini adalah rencana Allah sejak semula. Karena kitab Bilangan ini ditulis 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, jadi kita lihat dengan jelas di sini, ya, bahwa itulah rencana keselamatan Allah. Itulah cara bagaimana Yesus harus mati. Dia harus ditinggikan. Artinya dia harus disalibkan. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 berkata bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itulah tujuan daripada Kristus Yesus Tuhan, yang dibuatnya menjadi dosa. Kita yang harus, karena berdosa kita harus dihukum, tapi Kristus telah menggantikan kita, mengalami penghukuman di atas kayu salib, supaya kita yang percaya kepada Kristus, kita memiliki hidup yang kekal, kita memiliki keselamatan. Amin. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat sejarah tenggelamnya kapal Titanic tanggal 15 April 1912 dalam perjalanan pelayaran dari Southampton, Inggris menuju kepada New York City di Amerika. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus, pada tanggal 14 April 1912 kapal ini menabrak gunung es yang luar biasa. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sehingga pada saat itu penumpangnya panik. Mereka berlarian untuk menyelamatkan diri. Mereka mencari pelampung atau skoci agar mereka dapat menyelamatkan diri mereka. Nah, rupanya di antara penumpang saat itu ada seorang pendeta tua. Kebetulan dia juga telah menemukan pelampung untuk menyelamatkan dirinya. Namun ketika dia melihat di depannya ada seorang pemuda dengan wajah yang sedih karena tidak kebagian, tidak mendapatkan pelampung, lalu dia berkata kepada pemuda itu, "Anak muda, ambillah pelampung saya ini dan selamatkan dirimu, karena saya sudah lebih tua dari kamu. Saya telah percaya Yesus, dan ketika saya mati saat ini, saya akan masuk surga. Jikalau kamu belum percaya Yesus, percayalah Yesus, dan kelak serahkanlah seluruh hidupmu bagi Tuhan." Lalu pemuda ini dia mengambil pelampung itu dan dia mulai pergi untuk menyelamatkan diri. Setelah itu matilah pendeta ini bersamaan dengan tenggelamnya kapal Titanic pada saat itu. Saudara tahu, pendeta tua ini tidak mengenal pemuda itu, tapi dia mau berkorban untuk menyelamatkan pemuda itu. Lebih daripada itu, Kristus Yesus Tuhan, dia telah menderita mati di kayu salib untuk menanggung dosa isi dunia. Amin. Dia menanggung dosa saudara dan saya. Dia bahkan menanggung dosa isi dunia. Itulah Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang dikaruniakan bagi dunia. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi kita melihat bahwa itu bukti, itu klimaks dari kasih Allah yang tak terbatas,
kasih Allah yang besar, kasih Allah yang kekal bagi dunia. Kebenaran indah yang ketiga, bagaimana cara Allah mengasihi dunia, yaitu dengan kita percaya kepadanya. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16c. Ayat yang ke-16c di sana dikatakan begini, bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya apa? Kasih Allah yang besar dan tak terbatas itu hanya dapat kita nikmati, hanya dapat kita rasakan oleh manusia berdosa dengan percaya kepada Kristus. Amin. Amin. Kasih yang besar, kasih yang tak terbatas, kasih yang kekal itu hanya dapat kita nikmati, hanya dapat kita rasakan dengan percaya kepada Kristus. Dalam terminologi bahasa Yunani atau Greka, kata percaya dikenal dengan istilah pisteo. Artinya beriman, meyakini, atau mempercayakan diri, atau mengandalkan. Artinya sebuah tindakan mempercayakan hidup atau tunduk kepada yang dipercaya, dalam hal ini kepada Kristus. Jadi Rasul Yohanes ini dia memulai dengan menyinggung ular tembaga dalam ayat yang ke-14 dari Yohanes pasal yang ketiga tadi, bahwa ular tembaga yang diangkat oleh Nabi Musa di padang gurun itu sekali lagi menganalogikan atau mempersamakan kisah itu dengan anak manusia atau Yesus yang disalibkan atau diangkat, ditinggikan, karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, kita baca di dalam Roma pasal yang ke-9. Roma pasal 10, Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ayat 10. Di sana dikatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, jadi ini bukan sekedar percaya dalam pikiran semata-mata, tetapi kepercayaan kepada kasih Allah melalui Kristus yang mati di kayu salib, yang mengubah, yang merestorasi, bahkan yang memulihkan, menyembuhkan dan memberikan kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Jadi keselamatan sekali lagi bukanlah hasil usaha manusia, bukan karena perbuatan baik manusia, melainkan respon terhadap inisiatif kasih Allah yang telah memberikan anaknya yang tunggal oleh iman kepada Kristus. Kita baca dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ya, di sana dikatakan begini, bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri atau bertepuk dada membanggakan diri. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kata binasa dalam bahasa Yunani atau Greka dikenal dengan istilah apolumi atau apoletai. Artinya apa? Kehilangan tujuan atau kehilangan arah, terpisah dari tujuan utamanya, relasi yang seharusnya dengan Allah. Contoh di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 tentang domba yang hilang, domba yang terpisah dari gembalanya.
Nah, itu namanya apolumi atau apoletai. Ya, jadi saudara kekasih di dalam Yesus, itu artinya kehilangan kesejahteraan. Artinya sekali lagi kematian rohani atau terpisah dari Allah, yang merupakan kebalikan daripada hidup yang kekal. Jadi saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, binasa bukan hanya berarti mati dan hancur secara fisik, tapi kehilangan tujuan, kehilangan arah, kehilangan relasi, kehilangan hubungan yang intim dengan Allah. Saya beri contoh. Jadi, ketika kita jadi orang Kristen, rajin ke gereja, rajin ke persekutuan doa, rajin baca Alkitab pagi dan malam, tapi hatinya kosong, tidak merasa dekat dengan Tuhan, cuman jalani semua itu sebagai sebuah kewajiban agama agar tidak merasa bersalah. Itulah yang namanya sekali lagi apolumi atau apoletai, kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan hubungan relasi yang intim dengan Allah. Kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban agama, tapi kita tidak merasakan kehadiran Allah. Kita tidak merasakan hadirat Allah. Mungkin saudara masuk gereja, orang lain bertepuk tangan, bernyanyi, dengar khotbah, tapi saudara di tempat duduk tidak merasakan hubungan yang intim dengan Allah. Saudara merasa kering, merasa kosong, merasa asing. Nah, itu yang namanya sekali lagi apolumi atau apoletai, binasa. Jadi kekasih di dalam Yesus Kristus tidak binasa. Artinya apa? Tidak kehilangan fungsi, tidak kehilangan relasi, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dapat hidup yang berfungsi yang penuh dan terhubung dengan Allah. Amin. Nah, kekasih di dalam Yesus Kristus, kebenaran indah yang keempat, yang terakhir, bagaimana cara Allah mengasihi manusia berdosa, yaitu dengan mengaruniakan hidup yang kekal. Kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16 bagian D. Di sana dikatakan bahwa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara kekasih dalam Yesus, dalam bahasa Yunani atau Greka, hidup yang kekal dikenal dengan istilah Zoe Aionios. Zoe Aionios. Zoe artinya sekali lagi hidup, namun bukan sekedar bernafas atau bios, tetapi hidup yang penuh sekali lagi dengan kualitas, hidup yang punya kualitas, relasi dan vitalitas. Aionios, sekali lagi Aionios artinya kekal, dari akar kata aion, zaman atau masa. Artinya apa? Artinya sekali lagi adalah hidup yang utuh, hidup yang terhubung secara terus-menerus berkesinambungan dengan Allah, yang intim dengan Allah, yang dipenuhi sekali lagi dengan kedamaian dan sukacita. Itulah sekali lagi hidup yang kekal. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus, walaupun dompet saudara kosong, walaupun saudara di PHK, walaupun asap di dapur tidak ngebul, walaupun kerjaan saudara berantakan, tetapi di dalam hati ada ketenangan, ada damai. Nah, itu bukan berarti bahwa saudara kebal dengan masalah, tetapi ada sumber ketenangan yang lebih daripada masalah, yaitu aliran air hidup yang mengalir dalam hati saudara. Itulah kualitas hidup, itulah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara bisa mengampuni orang yang menyakiti saudara tanpa harus menunggu dia meminta maaf terlebih dahulu. Itu karena apa? Karena sumber kasih bukan daripada orang itu, tetapi dari Allah. Itulah hidup yang tidak bisa dibatasi oleh manusia. Itulah hidup yang kekal, hidup yang sekali lagi berkualitas, hidup yang memiliki hubungan yang intim, relasi dengan Allah, memiliki, selalu merasakan hadirat Allah dalam hidup.
kita dan mengubah hidup kita dan membuat kita untuk semakin hari semakin bertumbuh dewasa, semakin menjadi seperti Kristus. Jadi saudara kekasih dalam Yesus, singkat kata, hidup kekal adalah hidup yang sekali lagi terhubung dengan Allah sekarang, hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kematian hanyalah ganti alamat dan bukan ganti status. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus, kesimpulan saya untuk renungan kita pada saat ini, Allah mengasihi manusia berdosa dengan cara satu, dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Yang kedua, dengan pemberian anaknya yang tunggal. Yang ketiga, dengan kita percaya kepadanya. Dan yang keempat, dengan mengaruniakan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Allah bahwa Allah mengasihi manusia berdosa. Jikalau hari ini saudara masih merasa tidak layak, jikalau hari ini pemirsa di rumah, sahabat yang mari di rumah, yang masih merasa kotor, tidak layak, masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam berbagai kejahatan dan tidak layak untuk menerima kasih dan anugerah Allah, dengarkan firman Allah bahwa sekali lagi akan tetapi Allah telah mengasihi kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi apapun kondisi, apapun keadaan saudara, apapun masa lalu saudara hari ini, Allah tetap mengasihi saudara. Oleh sebab itu saya mau berdoa bagi saudara. Taruhkan tangan kananmu di dada dan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada. Mereka yang merendahkan diri di hadapan-Mu, dan mereka mohon kasih karunia dan anugerah-Mu atas mereka. Jikalau mereka telah jatuh di dalam dosa, sekali lagi Bapa, ampuni dosa dan kejahatan yang mereka buat. Engkau perbaharui mereka kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga, Engkau teguhkan iman mereka di dalam nama Yesus Kristus, bahwa sungguh Allah mengasihi mereka dengan kasih-Nya yang tak terbatas, kasih-Nya yang besar, karena kasih Allah melampaui segala kekejaman dosa di dalam nama Yesus Kristus. Silakan turunkan tangan bagi saudara yang punya masalah, yang tak seorang pun sanggup untuk menolong saudara. Dengarkan firman Allah bahwa Tuhan adalah penolong sangat terbukti dalam segala kesesakan. Masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, masalah mertua, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah bisnis, masalah di dalam pelayanan, bahkan masalah-masalah yang lain. Saudara kekasih dalam Yesus, taruhkan tangan kananmu di dada dengan iman, dan saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah para mitra yang mari dan sahabat yang mari di rumah, yang tangannya diletakkan di dada. Mereka mohon pertolongan-Mu dalam nama Yesus. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka jalan keluar, Engkau berikan kemenangan dan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan turunkan tangan. Bagi saudara yang sakit, dengarkan firman Allah yang berkata bahwa akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Taruhkan tangan kananmu pada bagian yang sakit dengan iman di dalam nama Yesus. Sakit mata, sakit kanker, sakit jantung, sakit paru-paru, ginjal, hati, stroke, dan segala sakit penyakit. Ingat bahwa Kristus telah menanggung segala penyakit dan kelemahanmu di kayu salib, sehingga oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, Tuhan jamah para mitra dan sahabat yang mari di rumah yang sedang sakit. Kami ikat segala sakit penyakit, rantai-rantai penyakit. Aku ikat, patahkan, putuskan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus Kristus, berdasarkan karya Kristus yang sempurna di kayu salib, oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan telah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Silakan turunkan tangan. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kelepasan yang Tuhan sudah karuniakan bagi para sahabat dan mitra yang mari di rumah saat ini. Engkau meteraikan semua firman ini dalam loh hati kami semua, agar firman-Mu berakar, firman-Mu bertumbuh, firman-Mu berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Firman-Mu menolong kami untuk semakin mengerti, memahami bahwa Allah mengasihi manusia berdosa dengan cara
kasih-Nya yang tak terbatas dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, dan mengaruniakan hidup yang kekal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala puji hanya bagi Tuhan yang memberkati para sahabat mitra Yamari di rumah, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pelayanan. Tuntun mereka kepada rumputan hijau dan pada batu sungai yang tenang. Puaskan jiwa-jiwa mereka di dalam nama Yesus Kristus. Hamba telah berdoa dan bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya. Amin. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kejamnya dosa yang disampaikan oleh Pendeta Niko Pelamonia STH MA, pengurus Yamari dari Bogor. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Niko Pelamonia STH MA yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online Yamari 290 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-291, Sabtu 6 Juni 2026. Mari kita doakan agar perekaman dan pembuatan ibadah online nanti berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yamari juga akan mengadakan Retnas Yamari ke-13 dengan tema Bersekutu Berbahagia Bersama Sahabat-sahabat Sejati. Panitia penyelenggara Yamari Purbalingga. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai Sabtu tanggal 26 sampai 29 Agustus 2026 bertempat di Swiss Bell Beauty Hotel Yogyakarta. Mari kita doakan untuk kesehatan panitia, perekrutan peserta, para pembicara, juga dana yang dibutuhkan, serta persiapan-persiapan lainnya. Kita doakan juga agar acara ini berjalan dengan lancar, seluruh peserta terberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Biaya pendaftaran sebesar Rp2.250.000 per orang dapat ditransfer ke rekening panitia di BCA nomor rekening 0977878989 atas nama Rina Rusyanti Yayan Gunawan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bergabung dalam acara Retret Nasional Yamari ini, dapat mendaftar ke panitia pendaftaran di WA 0813-1069-9009 Evangelis Mariati Sitorus, 0857-2171-7183 Ibu Maria Laonita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697, WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa memberkati kami dan dalam pelayanan. Dan kami bersyukur buat kesehatan, buat berkat Tuhan, buat anugerah Tuhan yang senantiasa
kami rasakan setiap harinya, dan kami bersyukur karena tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, khususnya dalam pelayanan Yamari Bapa, dan juga kepengurusan Yamari, sehingga kami tetap eksis melaksanakan amanat agung Yesus Kristus, di mana di hari-hari yang sangat kami bersyukur Tuhan, kami tetap dapat eksis melaksanakan amanat agung Yesus Kristus saat ini, dan terus melayani selama hari masih siang sebelum tiba malam. Kami percaya Tuhan, Kau sudah memberkati tim penata layanan yang sudah melayani di dalam pelaksanaan IOY, ibadah online Yamari ke-290 ini. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Pelamonia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah online 290 ini Tuhan, dengan tema kejamnya dosa. Kiranya Allah Roh Kudus menanamkan kebenaran firman Tuhan ke dalam setiap hati kami yang sudah mendengar, dan kebenaran itu boleh mengajar kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami ke dalam kebenaran. Kau juga memberkati Tuhan tim penata layanan, baik Ibu Ruth Permatasari, Bapak Yunusa Bandar, Bapak Agus Suwai, Ibu Maria Novi yang sudah melayani di yang sudah melayani di seri 290 ini Bapak. Terima kasih buat anugerah-Mu juga yang sudah menggerakkan hati para sahabat dan mitra Yamari yang sudah mendukung pelayanan Yamari melalui persembahan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau membukakan tingkap langit-Mu untuk memberkati mereka, sehingga mereka senantiasa dengan sukacita dapat menjadi saluran berkat untuk pekerjaan-Mu, khususnya pekerjaan-Mu di Yamari ini Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur juga Tuhan buat urapan Allah Roh Kudus bagi tim penata layanan dan juga hamba-hamba-Mu yang sedang mempersiapkan untuk sebagai pembicara dalam pelayanan ibadah online di bulan Juni Bapak. Kiranya Engkau sendiri akan mempersiapkan mereka, baik itu dalam tim penginjilan maupun sesi kesehatan. Kiranya Allah Engkau berbicara kepada mereka sehingga kebenaran firman-Mu akan disampaikan dan jadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa Surgawi, kami berdoa mendukung pekerjaan-Mu Tuhan dalam persiapan Retnas, pelaksanaan Retnas yang ke-13 yang dipimpin oleh Bapak Dr. Yayan Sugunawan dengan mengusung tema bersekutu, berbahagia bersama sahabat-sahabat sejati. Acara ini akan diadakan pada hari Rabu sampai hari Sabtu tanggal 26 sampai tanggal 29 Agustus 2026 yang bertempat di Swiss Bell Hotel Yogyakarta. Kiranya Tuhan Engkau menyertai, Engkau selalu menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi seluruh panitia, baik dalam persiapan pelayanan mereka untuk semua pembicara, dan juga Tuhan dalam kebutuhan dana, dalam perekrutan peserta. Kiranya Tuhan Engkau menyertai, Engkau membuat semuanya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, Engkau juga menolong bagi setiap peserta yang sudah mendaftar supaya mereka dapat berkomitmen Tuhan untuk hadir dalam acara tersebut. Berikan kesehatan, berikan berkat-Mu atas mereka sehingga mereka dapat hadir dan bersukacita bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Bapak Surgawi, kami tidak lupa
tetap mendukung di dalam doa kami Tuhan untuk pertolongan-Mu atas anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam pemulihan kesehatan. Bapak Surgawi, kiranya Engkau menolong Bapak Anton Sugiarto, Bapak Yansen Diki Suseno. Allah Bapa kami di surga, kami tidak lupa berdoa dan bersyukur atas pertolongan Tuhan terhadap anak-anak-Mu dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu untuk Bapak Anton Sugianto, Bapak Yansen Diki Suseno, Saudara Irwan Sopian, Ibu Hilda Tirtajaya, Ibu Lydia Pasila, Bapak Ibu Jagomina Bakar Besi. Demikian juga Tuhan untuk Saudara Nathan Joel Saragi, Bapak Jacob Sabandar, Bapak Budi Mustari, Ibu Ongko, Ibu Loan Serangmo. Demikian juga untuk Ibu Pendeta Iswari Setianti. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Paulus Mardoyo, Bapak Setion Atmaja, dan juga Bapak Binarto. Kami percaya Tuhan, jamahan tangan Tuhan sudah melawat mereka, sehingga mereka saat ini dalam proses pemulihan kesehatan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka boleh pulih secara sempurna. Kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka secara sempurna. Bapak Surgawi, tidak lupa kami juga menyerahkan Ibu Silvi Saputro Tuhan yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan tanggal 25 Mei, akan menjalani operasi lutut, dan juga Ibu Bekti Widi yang masih dalam pengawasan Dr. Rudi Yunanto setelah operasi pemasakan pen di tulang belakangnya. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri Allah penyembuh, Engkau memberkati mereka dengan kekuatan baru. Kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Kami juga dukung anak kekasih kami, anak Kegan Zen Kusmulyadi, yang bulan Juli mendatang Tuhan akan menjalani operasi penyambungan tenggorokan dan lambung. Kiranya kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau akan menolong anak kekasih kami ini Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami doakan juga Tuhan para saudara-saudara kami, mitra Yamari dan sahabat Yamari yang saat ini sedang sakit, baik itu yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka sendiri yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Kiranya Tuhan Engkau juga hadir melawat mereka. Kuasa bilur-Mu juga Tuhan akan menyembuhkan setiap sakit mereka. Demikian juga mereka yang sedang dalam pergumulan, berbeban berat, mengalami situasi pergumulan secara ekonomi, untuk ekonomi mereka. Mungkin mereka sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dan apapun juga Tuhan, kiranya Engkau sendiri Allah penolong itu hadir di tengah-tengah mereka, memberkati dan memulihkan mereka, sehingga mereka tetap ada di dalam kasih-Mu Tuhan, dan mereka bersyukur, dan mereka senantiasa hidup setia mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menempatkan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia yang kami kasihi. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Engkau menolong, Engkau memberkati pemimpin bangsa kami Tuhan, dari pimpinan pusat sampai ke kepada pimpinan daerah. Bapak, kami memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka, dan juga Tuhan Menteri Kabinet Merah Putih, anggota DPR, MPR, dan juga Tuhan DPRD, Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai ke jajaran paling rendah RT RW. Kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka hikmat, Engkau memberikan mereka takut akan Tuhan, Engkau memberkati mereka untuk mereka memiliki tanggung jawab menjalankan setiap tugas mereka, baik dari bidang
sosial, politik, keamanan. Dan kami percaya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapa, Engkau memberikan hikmat supaya mereka boleh memiliki hati yang penuh dengan cinta terhadap bangsa dan negara. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan TNI, Polri, agar tetap bersiaga dalam menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari gangguan yang datang Tuhan untuk menggoncang kesatuan dan kedaulatan NKRI. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang ada di pihak kami Bapa, di pihak bangsa Indonesia, dan Engkau akan memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang makmur dan bangsa yang boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami percaya Engkau Allah Jehovah yang mengasihi kami, ada senantiasa di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau memberkati seluruh aktivitas yang hari. Kami menyerahkan seluruh apa yang kami kerjakan Tuhan, supaya Yamari tetap eksis dan dapat jadi berkat di setiap kegiatan Yamari. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari ke-290 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia dimanapun ku berada, ku aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kekasih-kekasih di dalam Yesus Kristus, saleh-saleh Kristus, para sahabat dan mitra Yamari di rumah. Terimalah berkat Tuhan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Amin. Kiranya berkat kasih karunia, perlindungan, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus melalui pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, sampai bertemu kembali di episode 291. Tuhan Yesus memberkati kita semua.